Belgian GP adalah salah satu balapan yang ditunggu tiap tahunnya. Paketannya komplit, sirkuit klasik, tikungan legendaris kayak Eau Rouge, Raidion, dan Les Combes, battle-battle yang seru dari balapan-balapan sebelumnya, plus pemandangan indah menjadikan Belgian GP emang pantas banget buat ditunggu-tunggu. Tapi ternyata nonton Belgian GP kemarin lebih cocok disebut nontonin orang kehujanan daripada nonton F1. Lebih dari 4 jam isinya cuma nungguin hujan dan ngeliatin orang kehujanan. Nungguin hujan di halte pas kehujanan naik motor aja berasa, lah ini kita malah nontonin orang nungguin hujan. Gak ngerti lagi mana yang lebih faedah daripada nonton ini. Hasilnya kemarin juga bikin bingung. Nah, di ulasan kali ini kita akan coba mahamin apa sih sebenarnya yang terjadi di GP Belgia kemarin dan kenapa sih hasilnya kayak gitu. Sebelum balapan, sebenarnya build up-nya udah menjanjikan banget. Dari sesi FP1 sampai kualifikasi udah kelihatan nih bakalan asik. Track kelihatannya bakal hujan dan basah. Aduh, kebayang dah serunya balapan hujan-hujanan kayak gimana. Pas di kualifikasi aja udah kecium bau-bau serunya. Kualifikasi pas hujan biasanya ada kejutan-kejutan. Bener aja kan, George Russell berhasil dapat posisi 2 dengan Williams-nya. Gemes banget cuy, cuma beda 0,3 detik dari Max yang pole. Siapa coba yang bisa bayangin George Russell di posisi itu? Basahnya track akhirnya memang makan korban, yaitu gearboxnya mobil Lando Norris. Setelah mobilnya hilang kontrol di Eau Rouge dan akhirnya nabrak dalam kecepatan tinggi. Tapi alhamdulillahnya Lando Norris sendiri nggak apa-apa. Nah, di hari balapan, ramalan cuaca F1 kali ini nggak salah. Track beneran diguyur hujan. Dalam hati, wah pasti bakalan banyak drama nih. Bener aja setengah jam sebelum balapan mulai, pas baru jalan menuju grid buat persiapan start, Checo Perez kepleset di Les Combes yang bikin suspensi depannya rusak parah dan akhirnya dianggap nggak bisa start karena mobilnya nggak bisa dibenerin dalam waktu setengah jam. Start dijadwalin di jam 3 waktu setempat. Oh ya, di video ini setiap gue jelasin jam, artinya jam waktu setempat ya, bukan jam waktu Indonesia bagian barat. Karena kondisi hujan masih deras, race director F1 Michael Masi mutusin untuk ngedelay start selama 10 menit terus nambah 15 menit lagi. Setelah total delay 25 menit itu, mobil akhirnya jalan buat formation lap. Kondisi hujan masih belum reda dan selama formation lap para pembalap ngeluh kondisi track yang licin dan gak raceable. Udah gitu pandangan juga terbatas karena cipratan air dan kabut. Kecuali Max yang bilang oke-oke aja buat balapan. I mean it's wet, but for me it's fine to race. Lah, ya iyalah lu di depan, lu tanya tuh belakang-belakang lu kayak gimana. Akhirnya formation lap ditambah. Setelah di formation lap yang kedua, Michael Masi mutusin untuk red flag dan prosedur start disuspend alias ditunda. Sepengetahuan kami, berarti dalam kondisi ini balapan belum resmi dimulai tapi udah di red flag. Bingung juga ya. Karena red flag, maka pembalap harus masuk ke pit lane dan jejer nunggu. Nah, mulai deh dari jam 3:30, penonton ditinggal nunggu sambil hujan-hujanan. Yang paling kasihan jelas sih yang di area-area yang nggak ada atapnya, kayak di sisi Camel dan Pohon. Tega bener kalau dipikir ya, mobil berhenti di pit lane langsung buru-buru dipasangin tenda. Itu lu nggak lihat apa penonton pada kehujanan? Kasih apaan kek, tenda bazar gitu? Gue mah kebayang dah, udahlah basah, dingin pula, pasti bawaannya pengen beser. Luis aja pas udah red flag langsung buru-buru ke toilet. Coba lu di posisi penonton, repot bener cari toilet pas hujan-hujan gitu. Masa kencing di botol? Oke lah, gimana kita yang di rumah? Ya jelas bosen lah nungguin weather update dan gak ada keputusan yang diambil oleh FIA juga. Berjam-jam cuma disuruh nontonin penonton pada pakai ponco dan beberapa track action kayak mobil penyapu jalan, petugas lagi ngosek, aksi-aksi marshal yang kocak-kocak, dan aksi para pembalap dan mekanik yang ngebunuh bosen di garasi. Kalau berdasarkan pada aturan FIA, balapan harus selesai dalam waktu 2 jam setelah waktu berjalan. Artinya dalam kondisi normal, balapan harus selesai dalam waktu 2 jam. Tapi, kalau ada pemberhentian karena red flag, maka batasnya naik jadi 3 jam. Jadi kalau waktunya udah lewat dari 3 jam, maka balapan dianggap selesai. Aturan ini menggantikan aturan batas waktu 4 jam yang berlaku sebelum tahun 2012. Aturan ini direvisi setelah 4 Hours of Montreal di tahun 2011. Artinya dengan aturan 3 jam ini, maka harusnya jam 6 balapan sudah dianggap selesai. Jam terus berjalan, sedangkan belum ada tanda-tanda cuaca membaik. Di tengah kebingungan itu, nggak ada kejelasan kapan lanjut. Tapi, mekanik Red Bull tetap aja ngerjain mobilnya Checo. Emang beneran hebat nih mekaniknya Red Bull, kelar aja tuh mobil. Akhirnya usaha mereka nggak sia-sia. Di tengah jalan pas lagi benerin, Checo dianggap boleh ikutan start, tapi dari pit lane. Meski bukan dari posisi 7 sesuai hasil kualifikasinya dia. Tapi tetap aja, ini nunjukin kalau mekanik Red Bull ini jago banget benerin mobil dalam waktu singkat. Di jam 5, batas 2 jam waktu balap normal udah lewat. Hujan masih belum juga berhenti. Waktu udah tinggal sejam lagi dari batas 3 jam, akhirnya FIA memutuskan untuk men-stop waktunya. Acuannya apa? Pasal 11.9.3.o di FIA Sporting Regulation yang bilang kalau balapan bisa di-stop karena alasan cuaca buruk yang bisa dianggap sebagai force majeure.
Tujuannya supaya waktu sejam itu nggak terus habis tergerus, FIA menaruh harapan kalau balapan masih bisa dilanjutin. Tapi, kalaupun dilanjut, maka waktu yang tersisa tinggal sejam lagi. Dan hal ini juga memastikan kalaupun jadi lanjut, waktunya nggak bakalan cukup untuk mencapai 75% jarak balapan. Yaitu jarak minimum untuk mendapatkan poin penuh. Makanya, poin yang diberikan di GP Belgia ini cuma setengahnya. Masih lanjut nungguin hujannya, orang-orang udah mati gaya, pembalap, mekanik, marshal, dan penonton. Tapi hebatnya penonton yang kehujanan masih aja nggak bergeming dan setia menunggu dalam hujan dan ketidakpastian. Bahkan mereka mulai joget-joget segala. Salut juga sama Crofty dan Brundle yang bisa komentatorin selama 4 jam nonstop nontonin hujan. Di jam 6:17, FIA setelah diskusi dan penyelenggara dan para tim akhirnya mutusin buat lanjutin balapan. Ya mikirnya kali-kali aja drivable, bilangnya sih gitu. Akhirnya mobil keluar lagi dari pit lane sambil dipandu oleh safety car. Iring-iringan ini berjalan selama 3 lap sebelum kemudian kembali di red flag dan masuk pit lagi. Kelihatannya FIA dalam tanda petik ngejalanin mobil selama 3 lap ini hanya untuk menggugurkan kewajiban di pasal 6.5 Sporting Regulation yang menyatakan kalau pimpinan balap, dalam hal ini Max Verstappen, udah ngelewatin control line sebanyak lebih dari 2 kali. Selama batasnya terpenuhi, meskipun mobil menempuh kurang dari 75% jarak total lomba, maka itu udah bisa memenuhi syarat kebutuhan minimum pembalap berhak mendapatkan setengah poin dari seharusnya. Atau dengan kata lain, balapannya selesai dan gak dianggap ke-cancel atau gak ditinggalin. Waktu hitung mundur sejam tadi terus berjalan, udah sisa sekitar setengah jam lagi, kondisi masih nggak berubah. Akhirnya Michael Masi memutuskan balapan diberhentikan, balapan dianggap selesai. Tapi apakah balapan itu pernah terjadi? Max akhirnya dinyatakan menang setelah berhasil menahan 19 pembalap lainnya dalam kondisi hujan lebat dan trek super basah dengan sangat brilian. George Russell mengubah Williamson menjadi speedboat super kencang yang bisa ngalahin Sir Lewis buat dapetin posisi podium. Bayangin, George Russell podium cuy. Ngimpi apa coba George Russell di podium? Gue jadi curiga, kayaknya mobil Williams ini sebenarnya lebih cocok di air daripada di track. Lucunya lagi, si Mazepin ini dianugerahi fastest lap dengan catatan waktu 3 menit 18 detik, sebelum akhirnya dianulir dan dianggap nggak ada. Aduh, jadilah GP Belgia ini sebagai satu-satunya balapan yang nggak ada fastest lap-nya. Balapan yang nggak bisa disebut balapan itu akhirnya resmi dirilis oleh F1 hasilnya. Balapan dinyatakan selesai dalam waktu 3 menit 27 detik dengan jumlah lap hanya 1 lap. Loh, kok 1 lap? Dari mana? Lap yang mana yang dihitung? Bingung kan lu? Kan tadi semua lapnya isinya cuma muter-muter di belakang safety car doang. Lap tersebut ternyata dihitung dari lap kedua di yang jam 6 lewat, sebelum balapan akhirnya dihentikan karena red flag. Tapi kan Max cuma lewat control line 2 kali di yang keluaran yang kedua itu. Bukannya harusnya minimal lewat control line 3 kali. Ternyata yang 1 kalinya diambil dari lap setelah formation lap yang pertama banget yang di jam 3. Jadi pas deh Max sudah ngelewatin garis control line sebanyak 3 kali. Ruwet kan lu? Dan ini menjadi banyak pertanyaan juga dari para tim, pembalap, jurnalis, dan penggemar. Apakah benar begitu interpretasinya? Apakah itu bisa dianggap balapan? Apakah ini loophole di sporting regulasinya F1? Kalau secara kasat mata dan bahasa, di sporting regulation emang masuk semua acuan minimum itu. Tapi aneh banget kalau hasil balap ditentukan dan berakhir dan kayak gitu. Balapan Belgia kemarin emang bukan hari yang gampang buat FIA, terutama Michael Masi dan jajarannya. Posisi Michael Masi yang bertugas jadi race director emang soft banget buat disalahin karena keputusannya yang ngedelay, ngesuspend, dan akhirnya ngejalanin mobil sekenanya dengan tujuan balapan gak batal sehingga gak ada keharusan dari penyelenggara balapan buat nge-refund tiket para penonton. Dan tentu jadi netizen yang pada sudah rame. Ujaran cash is king, we race as money, dan semua karena duit langsung bertebaran di mana-mana. Termasuk Sir Lewis. Kondisi hujan yang nggak berhenti-berhenti ngebuat posisi FIA makin sulit, sedangkan nggak boleh juga dong nyalain hujan, dosa. Dan kalau dilepas buat balapan juga besar kemungkinan pasti ada aja yang kecelakaan. Ingat terakhir F1 memaksakan tetap jalan di kondisi hujan, F1 kehilangan Jules Bianchi. Jadi emang keselamatan pembalap, marshal, dan penonton di track emang udah nggak bisa ditawar lagi. Emang serba salah sih, sedangkan pressure dari pihak sponsor juga pasti ada, karena kalau dibatalin dampaknya merugikan secara bisnis. Tapi kalau FIA disalahin karena alasan semua keputusan ini karena duit aja ya naif juga. F1 kan emang bisnis jutaan dolar, bukan balapan iseng-iseng buat nyenengin penonton aja. Sedangkan ide buat ngundurin balapan ke hari Senin juga bukan solusi yang aplikatif mengingat para marshal dan petugas-petugas di track umumnya adalah relawan yang sehari-harinya punya kerjaan masing-masing. Tim juga repot karena jadwal triple header yang ketat. Belum lagi penonton yang jelas belum tentu bisa extend ke hari Senin karena ya itu tadi, punya kesibukannya masing-masing. Intinya repot lah kalau digelar ke Senin.
Akhirnya kalau kita coba pahami dari perspektif FIA dan Michael Masi yang memang harus ambil keputusan, bisa jadi pilihan itu adalah pilihan yang paling banyak manfaat ketimbang mudorotnya. Dan satu hal yang pasti, apapun keputusannya nggak akan bisa ngebuat semua orang seneng. Selepas dari balapan yang cacat itu, FIA diminta konfirmasi yang kemudian dijawab via Michael Masi. Ya, Michael Masi sih bisa aja ngeles soal sporting regulation itu dengan bilang kalau ada pasal-pasal yang nggak saling berhubungan atau dua hal yang berbeda. Ya, bebas deh yang bikin regulasi juga FIA. Tapi yang pasti, kedepannya F1 dan FIA harus mendefinisikan ulang sporting regulationnya dan ragam solusi yang bisa diaplikasikan kalau terjadi lagi kondisi demikian di kemudian hari. Kalau gue pribadi sih mikir, misalnya mungkin konsep Super Pole. Jadi setiap pembalap diambil lagi waktu tercepatnya untuk menentukan posisi akhir atau apalah sejenis adu penalti di sepak bola yang akhirnya emang ada buat jalan keluar ketika kondisi itu terjadi lagi. Atau lo mungkin punya ide lain yang lebih menarik, silakan aja sharing di kolom komentar. Akhir kata, GP Belgia 2021 ini bisa jadi bakalan dicap sebagai GP terburuk yang pernah ada. Tapi nggak apa-apa, we learn from the worst. Balapan ini bisa buat pembelajaran buat FIA, tim, pembalap, dan penyelenggara buat kedepannya. Semoga lu suka dengan konten ini. Kalau ada interpretasi kami yang keliru, jangan ragu buat komen ya. Kami terbuka banget kok untuk saling sharing dan diskusi. Terakhir, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!